Ya. Nah, jadi perlu dikelirkan dulu ya. Tadi mental block yang masih selama ini mewarnai kehidupan banyak orang tadi. Dijebol dulu mental blocknya ya. Jadi uang adalah sesuatu yang baik, uang sesuatu yang membawa manfaat, uang bisa menyempurnakan ibadah kita, uang mendekatkan persaudaraan, uang merekatkan pertemanan. Nah kemudian ketika ada orang berkata tadi ya, uang itu cepat, habisnya juga cepat. Nah ketika ada orang ngomong gitu, ya, kalau itu ngomongnya di depan saya katakan gini, itu hanya berlaku untuk kamu. Untuk aku enggak. Untuk aku, uang yang aku dapat dengan cepat, bertumbuh dan berkembangnya juga cepat. Nah, jadi kita harus berani menolak itu gitu loh. Nah, selama ini banyak orang mengiyakan, iya Ki, aku juga gitu Ki, gitu kan. Mengamini sesuatu yang buruk. Jadi kita harus berani menolak, harus berani berbeda. Nah, ketika ada orang ngomong gitu depan kita langsung dituding, itu hanya berlaku untuk kamu. Untuk aku enggak. Gitu. Nah, jadi kita harus berani berbeda dengan kebanyakan ya. Pada orang-orang kaya, orang-orang yang mengalami kelimpahan itu adalah orang-orang yang suka berinvestasi. Para konglomerat kita itu orang-orang yang suka berinvestasi, Bapak sekalian. Dan saya pun juga seperti itu. Saya bisa seperti ini karena apa? Saya suka investasi. Oke, saya kasih contoh ya. Saya punya investasi di dunia kripto atau digital. Investasi di dunia digital, kita keluar uang itu tidak pernah ketemu orangnya. Karena apa? Dunia maya ini, digital. Jadi saya mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, itu tidak pernah ketemu orangnya. Dan tidak pernah dapat bukti kertas satu lembar pun. Ya, Anda berani nggak itu kira-kira ya? Keluar uang tidak pernah ketemu orangnya dan tidak pernah dapat bukti satu sobek kertas. Tapi bisa beli apa-apa ya? Ya. Coba mungkin Anda bayangkan aja udah pusing kan ya. Tetapi kalau waktu itu tidak saya lakukan, saya tidak bisa menjadi yang sekarang ini. Ya. Kalau waktu itu tidak saya lakukan, saya tidak bisa menjadi yang sekarang ini. Ya, waktu itu kalau ini saya pikir sudah pada familiar ya dengan kata Bitcoin, sudah familiar ya, Bitcoin ya. Waktu itu saya beli Bitcoin, itu harganya satu koin masih Rp3.000. Ya, satu koin masih Rp3.000. Dan di tahun 2021 kemarin, bulan 11, saya jual satu koin, itu harganya 980 juta. Nah, ini berapa persen itu? Dari Rp3.000 menjadi satu koinnya 980 juta. Ya, saat ini baru turun, ini baru turun di angka 600 jutaan kan. Nah, kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak akan pernah menjadi yang sekarang ini. Maka diperlukan apa? Keberanian. Diperlukan keberanian. Maka ada quote yang sering saya sampaikan apa? Pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Ya, ingat-ingat ini ya, pemberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Sekarang, ini banyak dosen ya, sekarang kalau dosen punya penghasilan per bulan 90 juta, itu ajaib gak kira-kira? Ajaib gak? Ajaib. Bahkan anggota saya itu ya, itu banyak disangka punya tuyul. Banyak disangka punya pesugihan.
Karena ternyata banyak orang belum clear ketika melihat orang kaya, banyak pikirannya negatif. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Ini dimulai dari mana? Karena banyak orang kaya yang hidupnya apa? Eksklusif. Gitu loh, menutup diri. Maka banyak orang memandang, oh orang kaya itu pelit, orang kaya itu sombong, orang kaya itu tidak mau bergaul kan begitu. Nah, jadi juga tidak salah tadi ketika punya cara pandang seperti itu. Karena apa? Banyak orang kaya membuat hidupnya itu menjadi apa? Eksklusif tadi. Tidak mau bergaul, membatasi tadi gitu loh. Nah, maka saya berusaha untuk clear dulu ini, ya untuk clear. Bahwa bagaimana menjadi orang kaya yang bermanfaat. Bagaimana menjadi orang kaya yang tadi hidupnya bisa bergaul dengan siapapun. Tidak ada batasan. Nah, maka sekarang ya, apa yang saya lakukan dulu ketika waktu saya belum kaya. Ya, saya punya kebiasaan jalan kaki di pagi hari. Kalau saya selalu cari rute yang melewati rumahnya orang kaya ya. Saya selalu cari rute yang melewati rumahnya orang kaya. Nah, saat di depan rumahnya orang kaya, saya berhenti agak lama, Bu. Dan saya doakan orang kaya tadi. Tuhan, terima kasih ya, siapapun yang tinggal di rumah itu. Ya, tambahkan kebermanfaatan. Ya, tambahkan kelancaran atas semua usahanya. Bukakan pintu-pintu rezeki atas keluarga itu. Supaya hidupnya semakin bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saya agak lama, jadi kalau saya melewati rumahnya orang kaya, saya berhenti agak lama. Mendoakan. Karena saya mau belajar clear. Tidak membenci orang kaya, tapi berdamai dengan orang kaya. Bahkan ketika saya pengen, ya waktu itu pengen Pajero, ya ketika ada Pajero lewat, saya doakan. Ya, saya doakan yang di dalam Pajero tadi. Ya. Terima kasih Tuhan untuk Pajero yang sedang lewat. Lama lagi, aku nanti naik Pajero seperti itu Tuhan. Dan saya doakan yang sedang dalam mobil Pajero itu hidupnya selalu berkelimpahan. Itu, jadi mendoakan, apapun yang Anda inginkan, lakukan itu dan doakan. Ya, doakan. Nah, selama ini banyak orang hanya aja ego. Kan selama ini jarang tuh mendoakan orang lain tuh, selalu doanya apa? Untuk dirinya sendiri. Tuhan, tolong aku Tuhan, berkati aku Tuhan gitu kan. Doa aja ego kan itu. Doa yang tidak kulan aja ego. Justru di tempat kami rubah. Kalau kamu berdoa, doalah untuk orang lain. Jangan untuk dirimu sendiri. Kalau untuk dirimu itu cukup bersyukur saja. Kalau doa itu lakukan untuk orang lain. Tapi untuk dirimu di hadapan Tuhan cukup bersyukur. Ya Allah, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Untuk hari yang baru, kehidupan yang baru. Terlebih untuk berkah-berkah-Mu yang selalu baru dalam hidupku Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk pagi hari ini. Untuk keluargaku yang selalu dalam lindungan. Untuk anak istriku yang selalu dalam kondisi baik-baik saja. Jadi untuk diri sendiri cukup bersyukur aja. Tidak perlu meminta. Tapi kalau untuk orang lain, silakan berdoa untuk orang lain. Keberkatan bagi orang lain. Nah, selama ini seringkali kita kalau berdoa egois, hanya untuk diri kita sendiri. Jarang kan mendoakan orang lain, ingat orang lain kan gitu. Nah, maka lakukan ya. Kalau untuk orang lain berdoa itu untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri cukup mengucap syukur. Di tempat kami Bapak sekalian, saya bisa makan dengan siapapun. Itu. Bareng-bareng, makanya bareng-bareng. Ngopi bareng, makan bareng. Ya, bahkan waktu itu ada orang baru. Waktu itu makan bersama saya. Dia belum tahu itu Pak Niko gitu. Jadi waktu makan baru itu belum tahu itu saya gitu. Karena orang baru. Nah, begitu ikut kelas, saya bicara di kelas, dia, Pak, maafkan Pak ya. Tadi ternyata saya makan sama Bapak kan itu. Ya kan gak apa-apa, memang kita makan bareng kan itu. Nah, jadi siapapun boleh makan bersama saya. Ya. Ngopi bareng saya. Gak ada batasan Bapak sekalian, gak ada batasan. Gitu.
Bahkan ya makan sama pembantu, makan sama pegawai biasa, ya, biasa. Nah, ini yang saya lakukan. Saya akan memberikan apa? Warna yang berbeda. Gitu. Orang kaya tidak harus selalu sombong. Orang kaya tidak harus selalu menutup diri. Orang kaya tidak harus selalu apa? Menjaga jarak kan itu. Kita ini sama di hadapan Tuhan kan itu kan. Nah, supaya juga banyak orang clear. Karena banyak orang tadi kalau memandang orang kaya, orang sukses itu hatinya belum nyaman. Gitu. Karena jelas ini Tuhan katakan ya, barang siapa mengucap syukur atas nikmat Tuhan, maka Tuhan pasti tambah-tambahkan. Maka tugas kita apa? Mengucap syukur aja supaya nanti ditambah-tambahkan. Ini bicara apa? Tentang finansial juga. Syukuri dulu apa yang ada dalam dirimu saat ini. Ya, tadi punya uang berapa? Itu berapa itu? 1.000. Syukuri, nanti Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Ya, tadi kan bentuk syukur itu, Anda lihat itu ya. Nah, sama. Kalau hari ini kamu udah selesai dengan ucapan syukurmu, besok pasti Tuhan tambah-tambahkan nikmatnya gitu loh. Ya, maka tugasnya setiap hari untuk dirimu sendiri adalah cari hal-hal yang bisa disyukuri. Maka besok pasti Tuhan tambah-tambahkan nikmat itu. Namanya ditambah-tambahkan berarti kehidupan kita apa? Semakin naik, bukan semakin turun. Jadi kalau kehidupanmu grafiknya turun, berarti apa? Kamu kurang mensyukuri nikmatnya Tuhan. Karena sudah jelas ini, barang siapa mensyukuri nikmat Tuhan, maka Tuhan tambah-tambahkan. Berarti grafiknya apa? Begini ditambahkan kok. Nah, ketika grafikmu menurun, cek sih, selama ini udah banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya kan itu. Ya, asah namanya kecerdasan. Maka wilayah finansial itu di wilayah kecerdasan, bukan kepintaran. Maka menggali ilmu iya, tapi mengasah kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan itu intuisi. Ya. Kecerdasan itu intuisi, daya kreatif ilahi. Ya, jadi entrepreneur itu adalah orang-orang yang menemukan hal baru untuk kebaikan ekonomi. Ya. Hal-hal baru, itu bicara apa? Intuisi, kreativitas ilahi. Nah selama ini banyak entrepreneur atau pengusaha kita ini tidak menemukan hal-hal baru, tapi cuma copy paste dan ikut-ikutan. Banyak usaha yang dilakukan itu latah. Nah ini sebenarnya belum disebut entrepreneur, karena entrepreneur itu menemukan hal-hal baru. Tapi selama ini yang dilakukan banyak pengusaha adalah copy paste atau latah, ikut-ikutan. Akhirnya banyak orang mengalami justru usahanya membuat apa? Membuat jeratan dalam hutang dalam hidupnya. Karena dia tidak menemukan hal baru. Contoh yang akhir-akhir ini banyak orang menangis, yaitu budidaya porang. Ya, budidaya porang. Awal-awal memang porang itu harganya mahal, ya. Porang harganya mahal. Akhirnya banyak orang yang mengaku entrepreneur tadi membuat kelas. Untuk orang semua suruh nanam porang. Ternyata untuk ikut kelasnya itu bayarnya 25 juta. Ya, ini sebenarnya bukan entrepreneur tapi dia memanfaatkan kondisi tadi. Ya, karena baru ngetren porang akhirnya banyak orang, ya ini apa ya, bukan entrepreneur kalau menurut saya. Orang yang bisa memanfaatkan kesempatan itu membuat kelas. Menanam porang. Kemarin ada salah satu korbannya ikut kelasnya 25 juta. Ikut kelasnya, ya. Nah, karena banyak orang yang ikut kelas porang tadi, akhirnya banyak orang menanam porang semua. Yang terjadi apa? Ini antara supply dan demand nggak imbang. Ya, permintaannya kan nggak bertambah, tetapi suplainya bludak. Akhirnya porang yang dari tadi harganya sekilo 20.000, sekarang 2.000 pun nggak laku. Orang sudah terlanjur tadi termotivasi oleh sang motivator tadi, udah terlanjur cari hutangan untuk nanam porang, beli bibit, ya bahkan ada yang sewa lahan. Nah sekarang harganya hancur. Kenapa? Ikut-ikutan, latah kan itu. Nah seorang entrepreneur harus bisa menciptakan hal-hal baru, harus yang berbeda. Kalau yang berbeda pasti nanti cari banyak orang. Kalau yang berbeda pasti menarik.
Lah selama ini banyak entrepreneur tidak bisa menemukan hal baru. Ikut-ikutan tadi. Ini kalau saya lihat di jalan-jalan apa? Es teh. Ya ngetren ya, es teh ya. Ini ikut-ikutan tadi. Nanti udah banyak ini yang berkeluh kesah, Pak sekarang omsetnya turun. Sekarang udah nggak layak udah nggak profit lagi. Karena apa? Semakin banyak yang jualan es teh. Sementara yang minum nggak tambah kan gitu. Ya, nah, makanya harus mencari ide baru ini berhubungan apa? Dengan kecerdasan tadi, intuisi, ya, daya kreativitas ilahi. Ini penting. Ya, makanya saya dianggap pengusaha yang berbeda juga kan gitu kan. Tidak seperti pada umumnya. Biar pengusaha itu eksklusif, menjaga jarak, ditemui susah kan gitu kan. Ya. Saya mau ketemu saya kapanpun bisa selama saya berada di tempat kan.